warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang Majelis Guru SDN nomor 8 Sungai Berbeda. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang meluangkan waktunya untuk bisa datang dalam acara diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Ini Bapak Ibu, bagaimana pertanyaan romantis tentunya dalam sekolah diketahui budaya positif. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju dengan angkat tangan? Setuju. Bumapura. Alasannya apa Bumapura? Hukuman yang positif insya Allah mendisiplinkan anak. Contohnya kalau anak melanggar tata tertib, kalau kita cuma dibilang hanya sekedar omong, anak nggak cerah. Tapi kalau kita dihukum, benar-benar dihukum, nah nanti kalau kalian melanggar hukum, melanggar tata tertib, membersihkan WC atau saya sebagai guru agama, apalah surat-surat insya Allah akan cerah. Iya. Terima kasih Bu Mafuro. Terima kasih Bu Mafuro. Ya, yang kita setuju angkat tangan bahwa hukuman itu mendisiplinkan anak. Yang tidak setuju, ya, kalau hukuman mungkin lebih ke arah negatif kalau menurut saya. Kalau yang untuk mendisiplinkan anak itu lebih ke konsekuensi. Dia kalau dia melakukan sesuatu, konsekuensinya apa? terima kasih Bu Jasminta. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ada yang memilih setuju, ada yang memilih tidak setuju. Tidak setuju. Karena apa alasannya Bu? Karena kalau dia mendapat berarti dia melakukan sesuatu itu hanya karena imbalan, tidak murni dalam dirinya. Menurut saya Pak. Terima kasih Bu Dana menyampaikan motivasinya karena imbalan, bukan motivasi yang berada dalam diri sendiri. Ada yang setuju? Setuju. Alasannya Bu Puji? Saya setuju karena kalau anak berbuat salah dikasih konsekuensi. Tetapi kalau anak mendapatkan penghargaan itu kita sebagai penghargaan dia tidak baik, belajar baik, ya kan, rajin itu kita kasih apresiasi gitu. Bu Puji berpendapat dengan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak dengan cara kita sebagai wujud kita apresiasi kita kepada siswa. Ya. Ini setuju atau tidak setuju nanti akan kita ketahui pada tahap berikutnya. Kita lanjut dulu ya. Dalam diseminasi ini ialah 1, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, yang dimana nilai-nilai yang mempunyai keyakinan bersama
nilai-nilai positifnya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkelas. Restitusi, 5 posisi kontrol. Restitusi, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, mengenai disiplin positif, apa yang kira-kira yang dimaksud disiplin positif Bapak Ibu? Disiplin. Ya, kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol. Kita mengilusikan guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memberikan stimulus, orang tersebut memberikan respon. Kita rubah paradigma itu menjadi teori kontrol. Teori kontrolnya atau teori pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu berbagai sudut pandang. Kalau yang pertama tadi, kita memberi stimulus, orang lain merespon. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Berubah menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang maju ke depan menyampaikan presentasi pasti semuanya memiliki tujuan. Kita menyampaikan sebuah pendapatnya untuk masuk di kelas. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Pada teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang tersebutlah yang bisa mengontrol dirinya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Stimulus responnya, kita membujuk siswa kita untuk berbuat baik. Kita membujuk siswa kita untuk bertindak lebih baik daripada sebelumnya. Tapi bujukan tersebut gagal, otomatis kita memaksa. Itu stimulus respon. Pada teori kontrol atau pilihan, diharapkan kita bisa berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita menciptakan kolaborasi dengan siswa, membuat kesepakatan dengan siswa pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah, stimulus respon. Ada yang menang, ada yang kalah. Kita rubah paradigma tersebut menjadi berpikir menang-menang. Si A menang, si B menang. Jadi tidak ada yang kalah
ataupun yang bersalah. Kita lanjut. Disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Anda tidak dapat bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin ialah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, yaitu nilai-nilai kebajikan ini besar. Semua perilaku memiliki tujuan. Itu dari teori motivasi, entah itu motivasi secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, motivasi itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan suatu imbalan, seperti tadi memaksa hukuman tadi. Mendapatkan imbalan, kita bisa bertindak, kita bisa bergerak karena ada imbalan atau penghargaan. Itu yang diharapkan kita maupun siswa memiliki motivasi intrinsik internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Tujuannya ialah menimbulkan nilai-nilai kebajikan yang besar, yang nantinya akan menjadi kesepakatan kelas. Model berpikir menang-menang kolaborasi atau pemantau atau manajer. Selanjutnya mengarah kepada restitusi, yaitu segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan bersalah atau validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini mencakup 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ialah kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa ingin keturunan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Nah, inilah makna disiplin yang sebenarnya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang diinginkan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum ialah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Disiplin itu pasti tentunya tidak nyaman. Itu sudah pasti. Sudah biasa. Sudah biasa. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan ini benar. Ya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Itu dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuanmu. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama dalam kurikulum merdeka ialah nilai kebajikannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Lanjut kita ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah ini dalam teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan disiplin tadi ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri. Contoh, ada Bapak Ibu yang siswanya rajin membaca atau rajin mengerjakan tugas karena siswa tersebut berharapan ingin mendapatkan suatu imbalan. Misalkan contoh kasus, guru A adalah wali kelasnya. Siswa tersebut rajin karena wali kelasnya mengasih imbalan sebuah permen jika siswa tersebut bisa maju menjawab soal. Begitu gurunya sakit, tidak masuk dibandingkan dengan guru yang lain, guru yang lain tidak memberikan permen, siswa tersebut tidak maju. Nah, itulah itu motivasi eksternal siswa untuk mendapatkan suatu imbalan dari orang lain. Yang diharapkan di sini memunculkan motivasi intrinsik untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi siswa itu diharapkan entah ada guru atau tidak ada guru, wali kelasnya atau guru yang lain masuk, siswa tersebut bisa belajar dengan baik dengan motivasi intrinsiknya, ya belajar semaksimal mungkin untuk mencapai suatu tujuan belajar ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat membuat memerintah diri sendiri agar memunculkan suatu namanya motivasi intrinsik. Perlu diketahui Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ialah pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Penghargaan itu sebetulnya menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketidakefektifan. Penghargaan merusak hubungan. Siswa mau berbuat karena ada penghargaan, itu jangka pendek. Siswa tersebut berani berbuat karena ketergantungan terhadap penghargaan. Ini penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
dalam program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir adalah fokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pada tahap pembukanya, ini antara siswa dengan guru ya, atau guru dengan siswa. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu contoh apresiasi kebajikan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh apresiasi kebajikan, mengapresiasi perilaku siswa. Jadi bukan hanya penghargaan. Kalau penghargaan siswa akan ketergantungan. Nah ini kita akan belajar membedakan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sifatnya spontan dan memaksa. Konsekuensi sifatnya apa yang telah kita sepakati bersama. Yang pertama, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman bersifat spontan, konsekuensi adanya kesepakatan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Lanjut ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Kita lihat ya. Yang perlu diingat, hukuman itu bersifat spontan dan memaksa. Konsekuensi berdasarkan kesepakatan yang telah dibentuk bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak terlambat itu adalah sebuah hukuman. Karena memaksa, membuat 100 kali catatan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta push up spontan 15 kali kan, dan memaksa, berarti hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi, ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi kesepakatan kelas bersama.
murid dituduh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali di pelajaran Michioka karena terlambat menit. Konsekuensi kesepakatan siswa dan guru pada saat pelajaran Michioka. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Perbedaannya dengan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun dalam jangka waktu lama. Dalam jangka waktu pendek hukuman itu juga melelahkan fisik, tapi dalam jangka waktu panjang bisa menyakiti hati siswa. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, yaitu fisik melelahkan. Jadi ya, hukuman anak membenci kedisiplinan. Itu akibat dari hukuman. Berbeda dengan konsekuensi kesepakatan. Anak menghargai disiplin. Hukuman seperti yang kita sepakati bersama adalah paksaan. Konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tetapi dalam konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu cuma konsekuensinya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak dalam hukuman merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, serta tidak dihargai. Dalam konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kita lanjut kepada restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat, restitusi memiliki pilihan. Restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Restitusi itu korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Itu restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, sedangkan restitusi bersifat positif. Ini ya, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nomor 1 dan nomor 8 ya. Restitusi fokus pada solusi. Ini contoh restitusi. Ibu dan Bapak guru hebat, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif
yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Restitusi dan keyakinan kelas seperti yang video barusan yang Bapak Ibu tonton.
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Keyakinan kita dengan menggunakan helm kita bisa selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Keyakinannya ialah kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Keyakinannya ialah menghargai orang lain. Ini kita bicara mengenai keyakinan kelas. Peraturan kelas akan kita sepakati menjadi keyakinan kelas untuk dihargai. Apa yang dihargai? Nilai-nilai kebajikan ini besar. Jika peraturan kelas itu sudah menjadi keyakinan kelas di semua kelas sekolah kita, nanti akan menciptakan suatu lingkungan yang positif. Nanti akan berkembang menjadi budaya positif di sekolah kita. Ini kira-kira mana yang keyakinan kelas? Gambar sebelah kanan atau gambar sebelah kiri? Yang A, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan terakhir tertib. Mana Bapak Ibu? Yang kedua, keyakinannya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nilai kebajikannya ialah saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Nilai kebajikannya yang diyakini bersama semangat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nilai keyakinannya ialah peduli. Ini tabel T dan tabel Y. Nanti bahannya akan saya share langsung ke grup. Jadi kira-kira keyakinan kelas apa ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi, menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, keselamatan. Kesehatan, keselamatan. Bergantian menunggu giliran. Tertib. Tertib. Menggunakan masker. Kesehatan. Kesehatan. Kita cek. Selalu kembalikan buku ke tempatnya ialah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ialah keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba ialah kesehatan. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, ini semua tindakan memiliki itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang keenam, kesenangan. Kira-kira ada nggak siswa bawah itu yang ingin mendapatkan perhatian kasih sayang dengan bertindak? Siswa tersebut proaktif untuk mendapatkan perhatian
dari Bapak Ibu banyak ya. Nah, berarti kita dapat mengidentifikasi bahwa siswa tersebut tujuannya ialah untuk menerima kasih sayang dan perhatian rasa diterima. Nah ini seperti yang sudah dilihat dari video tadi, restitusi dengan posisi kontrolnya. Sebagai rasa penghakim, guru berbuat, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Membuat rasa bersalah, menceramah, mengatakan seharusnya itu kecewa. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Memantau, menghitung, dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan. Ini langsung saja ya. Nanti materinya akan saya share. Nah, ini contoh pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai rasa hukum, posisi kontrolnya hukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir sebagai pemantau. Nah, ini ya hubungannya tadi dengan 5 perilaku kontrol, 5 kebutuhan dasar, restitusi, hukuman, penghargaan, bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Itu berubah menjadi nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Nah ini seperti yang sudah kita tonton dalam video tadi, segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Ciri-cirinya itu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu baru menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang-orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih bagus? Dan seterusnya. Intervensi ini bisa membantu murid kembali kepada tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pernyataan yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau atau seorang manajer. Tadi sudah melihat restitusi. Sekarang kita akan melihat video lagi posisi kontrol dalam restitusi. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Guru Saya- mengganti Apa? Ya, Apa coba? ya kan? Alasan kamu apa lagi? Eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, Ini sebagai kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini membuat pasal bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa memaafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat
banget sih. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pemantau. Betul. Kemarin. Mantap kayaknya nggak dipanggil. Oh, masih dipanggil ya? Naren, Panggil. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Naren? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan ini posisi manajer yang diharapkan. Kemarin. Naren, Nadanya sama. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Penerapannya dalam budaya positif adalah seketika restitusi. Demikian diseminasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang tepat atau ada yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Jika tidak ada yang bertanya atau kawan-kawan sudah memahami, alhamdulillah. Dan saya tutup dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semangat! Tepuk semangat! Ya, alhamdulillah pada pertemuan hari ini siapa yang tidak masuk? Sama ya. Tahu kenapa temannya nggak masuk? Bapak beritahu ya, tadi orang tuanya menghubungi Bapak melalui pesan WhatsApp bahwa yang bersangkutan sedang sakit. Ya, kita doakan semoga cepat lekas sembuh. Oke? Pada kesempatan hari ini kita akan membuat budaya positif di kelas kita. Membuat apa Pak? Budaya positif membuat keyakinan dan di mana keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang tanpa adanya latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini secara besar, yang harus kita yakini dan harus kita jaga pada kehidupan atau pembelajaran di kelas kita. Ya, langkah yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi, menganalisis peraturan-peraturan yang ada di sekolah, peraturan-peraturan yang ada di kelas. Seperti apa sih peraturan di kelas? Tidak boleh berisik ketika pembelajaran. Siapa lagi yang tahu, masih ingat? Habis tidak boleh berkata, tapi duduknya yang baik. Ya, tidak boleh datang.
Tidak boleh makan minum di kelas. Satu lagi, tidak boleh menyakiti. Tidak boleh mengolok. Ya, kita akan membuat keyakinan kelas dengan mengidentifikasi atau menganalisis peraturan kelas yang nantinya peraturan-peraturan tersebut akan kita sepakati bersama. Paham? Menjadi kesepakatan kelas bersama, kontrak belajar kita bersama. Kemudian melalui kesepakatan itu diharapkan kita, Bapak dan kalian, mempunyai keyakinan yang ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu keyakinan keyakinan yang harus kita jaga, harus kita junjung, kita hormati, dan kita hargai. Kira-kira ada yang ditanyakan? Nah, kalau itu Bapak akan membagikan stick note berdasarkan kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok akan menuliskan peraturan-peraturan yang akan kita sepakati yang nantinya akan dijadikan keyakinan kelas. Tolong dibagikan kawan-kawannya ya. Tulis nama dan peraturannya. Ya. Tulis namanya, terus tulis peraturannya. Ya, bawa aja. Ya, satu-satu. Ya, tulis namanya. Satu saja. Masing-masing siswa di setiap kelompok satu. Coba, ya, silakan. Boleh didiskusikan dengan kelompoknya, boleh tulis sendiri, boleh diskusi, boleh. Setelah kalian menulis nama dan peraturan, minta tolong nanti setiap kelompok maju satu-satu menempelkan di kertas pleno yang sudah Bapak siapkan. Enggak apa-apa. Silakan. Satu siswa satu. Yang seperti Bapak kasih contoh tadi, peraturan-peraturan yang ada di sekolah, peraturan-peraturan yang ada di kelas khususnya. Ya, terus namanya. Peraturan di apa? Kelas ya Pak? Dibuatnya kayak Langsung saja misalkan boleh berkata kasar. Langsung saja ya. Nama misalkan Maisa. Contoh langsung bawahnya tidak boleh terlambat. Langsung ya. Satu aja. Karena nanti 37 peraturan. Kalau dua.
Silakan kalian tulis. Ingat ya, peraturan-peraturan ini nanti kita sepakati dan akan kita jadikan keyakinan ke kelas. Jika sesuai kita langsung jadikan keyakinan kelas. Jika kurang sesuai kita rubah. Ya, kita rubah sesuai kesepakatan kita bersama. Paham ya? Ya. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai silakan kelompok 1 bergantian menempelkan di kertas. Pleno. Ini. Satu saja. Nanti setelah kelompok 1 selesai bergantian kelompok 2. Cara bergantian. Kelompok 3 silakan. Dah, kelompok 3 sudah. Silakan. Kelompok 4. Ayo. Silakan kelompok 4 maju.
Kelompok 5 silakan. Kelompok 6 tunggu ya sampai selesai kelompok 5 ya. Memang. Kelompok 5 sudah. Kelompok 6 silakan sini boleh. Satu-satu kalian. Dah, kelompok 6 sudah selesai? Ya. Siapa yang belum menuliskan? Semua siswa dalam kelompok sudah? Dah. Dah ya? Dah. Yuk. Kita semuanya menghadap ke papan tulis. Kita fokus terhadap tulisan ide gagasan dari kalian semua ya. Coba kita latihan menganalisisnya ya. Nanti peraturan ini jika kurang sesuai atau dirasa ada pembetulan, ada pembenaran, kita perbaiki bersama-sama ya. Sampai pas terasa nyaman dan nyaman untuk kelas kita bersama. Paham? Ya, Bapak bacakan ya. Dengarkan. Kailah, buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Nacita, tenang saat jam pelajaran. Mesya, tidak boleh membuli teman. Kita harus menghargai, saling menghormati dan menyayangi teman. Tiffany, perhatikan guru saat menjelaskan. Khairunisa, tidak boleh berkata-kata kasar. Ya? Berkata-kata yang sopan, Anissa. Safa, tidak boleh mencuri uang kelas 1. Nadine, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nadifa, tidak boleh bicara saat guru menjelaskan. Anita, tidak boleh mencontek. Jessie, tidak boleh datang terlambat. Mirza, tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh membuli teman. Buat tidak boleh datang terlambat. Tiket sesuai jadwal. Tidak boleh berkata-kata kasar. Tidak boleh makan minum di kelas. Tidak boleh bohong. Tiket sesuai jadwal. Tidak boleh makan saat belajar. Laude, tidak boleh membuli teman. Tidak boleh berbicara kasar dan kotor. Tidak boleh. Fadil bersikap sopan. Teknik, tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh mengolok-olok teman. Galih, menyayangi teman. Oci, tidak boleh mengolok-olok teman. Kurniawan, tidak boleh datang terlambat. Ya, silakan. Ya. Terus Rahman tidak boleh bising saat pelajaran. Rian tidak boleh mencontek ketika ujian. Yahya
tidak boleh berkelahi. Ahmad tidak boleh membuli. Bisa tidak boleh mengolok-olok teman. Badil tidak boleh menyakiti teman. Nah, kira-kira semuanya ada yang sama, ada yang berbeda. Kira-kira yang sama tadi apa tadi? Tidak boleh mengolok teman. Tidak boleh membuli tadi ya. Terus tadi apa? Yang sama. Ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus tidak boleh apa tadi? Jalan kelam. Terus apa lagi tadi? Tiket sesuai jadwal. Tidak boleh berisik ketika belajar. Nah, apalagi tadi ayo. Nah, tidak boleh berkata kasar. Terus apa lagi? Dan tidak boleh membuli sama dengan tidak boleh mengolok-olok teman. Tidak boleh berbohong. Dah. Gimana kira-kira kawan-kawan? Sepakat? Sepakat. Nah, namun kita harus merubahnya untuk dijadikan keyakinan ke contoh. Tidak boleh mengolok-olok. Ini kita harus apa kira-kira? Saling menghargai dan menghormati. Ini ya. Keyakinan kelas kita yang pertama saling menghargai dan menghormati. Terus tidak boleh datang terlambat. Datang tepat. Di sini berarti di mana? Sepakat? Kita keyakinan kelas kita yang kedua sepakat ya? Disiplin waktu. Bikin sesuai jadwal. Berarti kita dimana kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Gimana? Kita keyakinan ketiga tanggung jawab. Sepakat? Sepakat. Tidak boleh berisik ketika pelajaran. Ini masuk saling menghargai dan menghormati guru. Tidak boleh berkata-kata kotor atau kasar. Kita sepakatnya apa? Keyakinannya iya apa? Berbicara dan bertindak sopan santun. Kita buat keyakinan kelas kita sopan
saling menghargai dan menghormati, menghargai dan menghormati kawan, menghargai dan menghormati guru, tidak berisik ketika pembelajaran, tidak boleh mengolok-olok teman, ya kan? Tidak boleh menyakiti teman. Itu kita kesepakatannya saling menghargai dan menghormati. Sepakat ya? Nah, keyakinan yang pertama, kelas kita saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, tidak boleh terlambat, tiket sesuai jadwal. Apa? Disiplin waktu. Disiplin datang ke sekolah tepat waktu, melaksanakan tugas tiket, disiplin mengerjakan tugas, disiplin mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Piket sesuai jadwal, keyakinan kita tanggung jawab. Mana sepakat? Tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh berkata-kata kotor. Keyakinan kelas kita buat sopan dan santun dalam berbicara, berpakaian, bertindak dan berperilaku. Dan sakit? Gimana? Keyakinan kelas ini kita ajari. Apalagi yang ada ditambahkan? Ayo. Membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan berarti apa? Menjaga kebersihan. Gimana? Sepakat? Sepakat ya? Nah, yuk kita ulangi keyakinan yang pertama, kita baca sama-sama. Keyakinan kelas 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, karena kebersihan adalah sebagian dari nah ya, kita sudah membuat keyakinan kelas. Diharapkan kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika di kelas 5, ketika pembelajaran, ketika bermain, dengan teman, ya. Ingat, ya, kita adalah keluarga besar kelas 5. Tepuk semangat. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak mengakhiri, kira-kira ada yang perlu kita perbaiki atau kita usulkan bersama untuk kedepannya? Tidak. Jika tidak ada, Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.